Untuk gambar yang sudah kita print ini, nanti kita pasang di sini, dan hasilnya seperti ini setelah selesai kita lakukan proses finishing. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar Custom Pen. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini kita ada project airbrush spakbor motor. Untuk spakbornya ini sudah saya buat motif kristal efek dan juga motif grafis. Untuk spakbornya ini sebenarnya awalnya sudah pernah di repaint ataupun sudah pernah dicat. Cuma untuk motifnya hanya di bagian samping ini ya teman-teman, hanya motif tulisan karena sudah lama dan juga sudah bosan. Jadi di sini saya buat motif lagi biar tambah menarik. Di sini saya buat motif kristal efek dan juga motif grafis ya teman-teman. Dan yang selanjutnya nanti di sini juga akan saya buat motif gambar. Untuk gambar yang akan saya aplikasikan yaitu gambar Doraemon yang akan saya pasang di sini. Untuk gambarnya ini menggunakan kertas waterslide decal ya teman-teman. Dan untuk print yang digunakan supaya gambarnya ini bisa awet, tidak mudah luntur. Untuk tintanya di sini menggunakan tinta pigmen ataupun tinta toner. Dan untuk cara aplikasinya supaya gambarnya ini bisa kita pindahkan dan bisa kita tempelkan pada media. Untuk caranya gambarnya ini bisa dilakukan proses pengekliran ataupun proses pengecatan warna putih. Untuk kali ini untuk aplikasinya di sini akan kita cat warna putih. Untuk cat putihnya ini kita semprotkan di atas gambarnya ini sampai gambarnya ini tertutup dengan cat putihnya. Jika sudah selesai kita semprotkan hingga merata sampai gambarnya ini benar-benar tertutup dengan cat putihnya. Yang berikutnya kita diamkan sampai cat putihnya ini setengah kering. Jika cat putihnya ini sudah setengah kering atau jika kita pegang sudah tidak lengket lagi, yang berikutnya tinggal diaplikasikan pada medianya. Untuk cara aplikasinya, waterslide decalnya ini kita rendam ataupun kita celupkan ke dalam air seperti ini supaya gambarnya tadi yang kita cat warna putih bisa terpisah dengan kertasnya. Setelah kertas waterslide decalnya ini sudah basah, yang berikutnya karena di bagian pinggir-pinggir kertasnya ini gambarnya lengket, jadi sambil kita geser-geser seperti ini supaya gambarnya bisa terlepas dari kertasnya. Jika gambarnya ini sudah bisa kita geser-geser seperti ini, berarti gambarnya ini sudah terlepas dari kertasnya ya teman-teman. Yang artinya gambarnya ini sudah bisa kita tempelkan ataupun kita pasang pada medianya. Untuk cara pemasangan gambar waterslide decal ini pada medianya ini kita basahi menggunakan air, bisa juga diberi sabun atau tidak juga tidak masalah. Pemberian sabun ini tujuannya supaya medianya ini sedikit licin sehingga saat gambarnya kita tempelkan, ketika gambarnya belum pas ataupun belum tepat pada posisinya, mudah untuk kita geser-geser. Jadi sebenarnya fungsi dari cat putih ini yaitu untuk memindahkan gambar dari kertasnya ya teman-teman. Jadi saat gambarnya ini kita cat warna putih, gambarnya merekat pada cat putihnya. Dan cat putihnya ini yang menempel pada medianya. Oke, setelah gambarnya ini sudah menempel pada medianya, kemudian kita rapikan. Jika ada bagian yang melipat kita benahi terlebih dahulu. Bagian-bagian yang tidak rapi kita rapikan sampai sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Setelah gambarnya ini sudah kita rapikan dan sudah tepat pada posisinya, yang berikutnya jika di bagian bawah gambar ini ada gelembung-gelembung udara ataupun gelembung-gelembung air, yang berikutnya kita bersihkan ataupun kita keluarkan dari bawah gambar dengan cara bisa menggunakan kain yang halus. Tinggal kita usap-usap seperti ini
supaya air ataupun gelembung-gelembung di bawah gambarnya bisa keluar. Setelah gambarnya ini terpasang rapi, yang berikutnya kita siapkan pisau cutter untuk memotongi di bagian pinggir-pinggir gambarnya yang tidak terpakai. Dan setelah dipotongi hasilnya seperti ini. Setelah di bagian pinggir-pinggir gambarnya kita potongi sesuai dengan bentuk gambar ataupun bentuk polanya. Yang berikutnya kita keringkan, kemudian lanjut dilakukan proses finishing ataupun proses pengekliran. Untuk proses finishing ataupun proses pengeklirannya, di sini saya menggunakan clear coat MS 4100 produk dari Nikon. Untuk perbandingannya, clear coat ini sesuai yang tertulis pada kemasan, yaitu 100% banding 25%, yang artinya 4:1. Dan untuk thinner ataupun pengencernya, sesuai rekomendasi dari produk ini, cukup kita tambahkan thinner PU sekitar 10%. Oke, setelah selesai kita aplikasikan clear coat-nya ini, kemudian jangan lupa diaduk supaya ketiga bahan tersebut tercampur sampai merata. Setelah itu baru lanjut kita semprotkan pada medianya. Supaya hasil pengeklirannya nanti hasilnya bisa maksimal, sebelum clear coat-nya kita semprotkan pada medianya, dipastikan medianya ini benar-benar bersih ya teman-teman. Jika teman-teman memiliki degreaser ataupun silikon remover, baiknya diaplikasikan terlebih dahulu untuk membersihkan medianya ini. Tetapi jika tidak memiliki degreaser, yang penting medianya ini dipastikan benar-benar bersih. Medianya ini tidak terkontaminasi adanya debu yang tidak terlihat, bekas minyak, oli, ataupun zat-zat kimia lainnya. Jika dipastikan sudah benar-benar bersih, kemudian baru lanjut kita semprotkan clear coat-nya ini pada medianya. Untuk proses pengekliran kali ini, di sini akan saya semprotkan satu kali proses pengekliran saja ya teman-teman. Untuk satu kali proses pengekliran, di sini akan saya semprotkan sebanyak 3 layer ataupun 3 lapis. Untuk spray gun yang saya gunakan, di sini saya menggunakan spray gun Awarita K350 Modifan. Dan untuk tekanan angin, di sini saya main feeling saja, kalau perkiraan sekitar 30 PSI. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Oke teman-teman, seperti ini hasil pengecatan kita kali ini. Setelah selesai kita lakukan proses finishing ataupun proses pengekliran menggunakan clear coat MS 4100 produk dari Nikon. Proses pengecatan airbrush pada spakbor lama ataupun menambah motif pada spakbor yang sudah pernah dicat. Dan ini hasil clear coat-nya masih keadaan basah ya teman-teman. Hasil mengkilap ataupun glowingnya seperti ini. Dan nanti kita lihat hasilnya seperti apa setelah clear coat-nya ini sudah kering. Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini. Setelah kita diamkan selama 1 malam. Ini proses pengeklirannya kemarin sore dan ini di pagi harinya. Jadi proses pengeringannya baru 1 malam. Dan clear coat-nya ini sudah kering ya teman-teman. Dan jika ingin dipasang nanti siang ini sudah bisa. Saya suka clear coat Nikon ini karena clear coat ini sangat nyaman digunakan
dan sangat cocok buat project-project yang kejar tayang. Semisal ada project yang harus cepat-cepat selesai, pakai clear coat ini sangat cocok karena clear coat ini selain mengkilap dan keras, istimewa dari clear coat ini sangat cepat kering. Dan buat teman-teman yang pengen melihat hasil pengecatan yang sebelumnya itu seperti apa, nanti link videonya saya sediakan di deskripsi ya teman-teman, supaya teman-teman bisa melihat penampakan medianya ini seperti apa sebelum kita buat motif grafis dan juga motif gambarnya. Karena kemarin saat membuat motif grafis ini di malam hari ya teman-teman, saya lembur, makanya tidak sempat saya videokan penampakan medianya ini yang sebelumnya. Untuk itu, jika teman-teman pengen melihat penampakan media yang sebelumnya, langsung saja cek link video yang saya sediakan di deskripsi. Oke, buat teman-teman pemula ataupun teman-teman yang baru belajar di bidang pengecatan, yang baru mampir di channel ini, jika teman-teman ingin sukses di bidang pengecatan, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share, serta aktifkan tombol notifikasinya, yang tujuannya supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru. Karena di channel ini saya akan terus berbagi trik-trik dasar di seputaran pengecatan yang saya khususkan buat teman-teman yang baru belajar di bidang pengecatan. Oke, cukup sekian dari saya, Fajar Custom Paint. Semoga video ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Thank you.